beberapa organisasi limpak lain, koalisi masyarakat sipil, beberapa orang yang gue kenal yang emang mengkoordinir dengan baik selama ini, itu semua memilih untuk menarik diri atau tidak mengajak orang-orang untuk turun tanggal 25 Agustus. Tapi ya gimana orang nggak turun, DPR-nya juga bodoh sih. Dan emang banyak melakukan dan mengucapkan hal-hal yang seharusnya tidak diucapkan dan dilakukan. Terlebih lagi kita tahu penghasilan mereka nggak kurang gitu loh. Kenapa masih saja isu ini berputar di hal-hal seperti ini sementara masyarakat lagi susah. Termasuk gue sendiri, gue tidak melakukan seruan atau ajakan untuk aksi dan itu jarang sekali gue lakukan. Kenapa demikian? Karena selama aksi gue sudah melihat banyak sekali kejadian dan gue merasa kayak ya itu pada akhirnya balik lagi ke pilihan pribadi masing-masing ya. Dan gue pikir ya sudah, yang penting gue datang dan gue ngelihat, gue mapping dan gue pelajari benar situasinya seperti apa gitu. Dan akhirnya gue memutuskan untuk tetap ikut aksi tanggal 25 Agustus. Gue sekali lagi minta maaf untuk teman-teman yang ketemu gue di tanggal segitu. Gue minta foto nggak usah disebarin atau nggak usah ditunjukin gue ada di situ, karena ada kebutuhan yang harus gue lakukan di situ, termasuk mapping tadi ya. Dan benar aja di aksi tanggal 25 Agustus itu berbeda dengan aksi yang lain, nggak ada itu titik medis, nggak ada itu titik konsumsi, logistik dan segala macam, semuanya scattered. Jam 12 sudah ada water cannon yang ditembakkan, udah mulai banyak masa-masa yang kita nggak tahu dari mana dan terjadilah banyak kerusuhan. Tapi satu yang perlu dicatat dan diingat, nggak semua peserta aksi di situ adalah orang bayaran atau orang suruhan. Dan gue meyakini dari apa yang gue survei dan gue tanyakan di situ, banyak yang memang benar-benar datang karena kemarahannya kepada anggota dewan kita yang seharusnya menjadi evaluasi besar-besaran. Dan yang terjadi malah banyak yang ditangkap kan para peserta aksi yang ada di bawah umur gitu. Nah, masalahnya mulai terlihat setelah apa yang terjadi di siang tanggal 25 Agustus teman-teman. Ini seperti yang kita tebak dari awal ya. Setelah aksi mulai itu muncul banyak akun-akun ternakan dan bahkan influencer juga gitu ya yang menarasikan satu kalimat yang sama. Ini kemana orang-orang yang aksi kemarin? Wah, Mahasewa nggak turun ya, duitnya nggak cair dan lain sebagainya, dan menyerang orang-orang yang spesifik gitu loh. Bisa kayak Regen itu masih jadi korban serangan sampai sekarang, Baskara, Budi di Twitter, akun bareng warga dan lain sebagainya, semuanya tuh menggeruduk dengan narasi yang sama. Wah, nggak turun bla bla. Apakah gue kena? Ya, gue juga kena. Tapi bedanya adalah kita one step ahead daripada mereka gitu. Once mereka keluarin narasi itu, akhirnya kita keluarin foto gue di situ dan selesai di situ. Akhirnya yang menyerang itu pada tutup akun semua, takut terdeteksi dari mana. Kita coba trace satu-satu, mereka udah hilang semua. Dan dari situ serangan seperti itu mereda. Tapi di sini kan ada question mark besar ya. Siapa sih sebenarnya? Kalaupun dari inside jobnya pemerintah, siapa yang menginisiasi? Dan itu harus jadi pertanyaan paling besar.